Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif. Bahwa Nabi Muhammad sadar betul bahwa dengan meninggalnya dua orang yang sangat disayangi akan berakibat pada kelanjutan dakwahnya, yakni yang berada di kota Mekah. Karena kedua orang itu, yakni Siti Khadijah, istrinya, dan juga Abu Thalib selaku pamannya, merupakan orang yang selalu membela dan mendukung perjuangan Nabi. Hanya bedanya, Khadijah sudah masuk Islam, sedangkan Abu Thalib belum masuk Islam. Kedua orang yang sudah meninggalkan beliau adalah orang yang sangat berpengaruh di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Maka apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, orang kafir tidak berani menyakitinya. Dan keadaan berubah 100 derajat sepeninggalnya Siti Khadijah dan Abu Thalib, di mana orang-orang kafir Quraisy mulai berani menyakiti badan Nabi. Mereka sudah tidak segan-segan melumuri tubuh Nabi Muhammad dengan kotoran hewan. Bahkan orang-orang kafir Quraisy melempari rumah Nabi Muhammad. Dan ada juga di antara mereka yang selalu meletakkan kotoran hewan di depan rumah. Dan Nabi diam saja. Dan ada juga orang kafir meletakkan duri-duri di depan rumahnya. Dan Nabi juga membiarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Bahkan ketika beberapa hari Nabi tidak melihat kotoran hewan serta duri di depan rumahnya, sehingga beliau mencari tahu kemana orang tersebut. Dan ketika diketahui yang biasa memberikan kotoran hewan dan duri di depan rumahnya sedang sakit, sehingga Nabi Muhammad SAW berusaha datang menjenguknya. Walau keluarganya berusaha menghalanginya, namun akhirnya Nabi Muhammad dapat menjenguknya. Dan Nabi Muhammad SAW berpendapat bahwa Mekah sudah tidak cocok dan tidak aman lagi untuk dakwanya. Dan kemudian beliau berencana mengadakan dakwah di luar kota Mekah. Daerah yang dipilihnya adalah Taif di permukiman Bani Saqif yang terletak sekitar 65 km dari kota Mekah. Maka sesudah dianggap tepat, Nabi segera berangkat meninggalkan kota Mekah menuju ke Taif. Dan sesampainya di daerah Taif, Nabi segera menjumpai pemuka kabilah tersebut dan diajaknya masuk agama Islam. Dan ajakan beliau ditolak mentah-mentah. Dengan kasarnya mereka mengusir Nabi Muhammad beserta sahabat yang menyertainya. Dan ternyata perlakuan Bani Saqif lebih buruk daripada orang-orang kafir. Bahkan Bani Saqif mengerahkan
anak-anak dan para pemuda untuk berbaris di kiri dan kanan sambil melempari Nabi Muhammad dengan batu. Dan Zaid bin Haris yang menyertai beliau berusaha keras melindunginya. Akan tetapi kewalahan, akibatnya beliau sendiri terkena lemparan dan luka pada bagian kepalanya. Begitu pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga terkena lemparan sehingga luka parah bagian kakinya. Dan Nabi Muhammad terus dikejar-kejar sehingga untuk menghindari kejaran tersebut, beliau bersembunyi di sebuah kebun anggur milik Utbah dan Saibah, anak dari Rabi'ah. Akan tetapi diketahui oleh pemilik kebun tersebut, lalu mereka memanggil para pemuda untuk mengusir beliau. Di saat yang sangat genting dan terdesak itulah keluar doa dari bibir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau adalah pelindung bagi selemah, dan Engkau jualah pelindungku. Kepada siapakah diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasaiku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan akhirat. Dan dari murkamu yang hendak Engkau jatuhkan kepadaku. Hanya Engkaulah yang berhak menegur dan mempersalahkan diriku hingga Engkau berkenan menurut kehendak-Mu. Sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenan-Mu." Ternyata doa yang terucap dari bibir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggerakkan rasa persaudaraan kedua pemilik kebun tersebut. Mereka memanggil pelayannya yang bernama Adas, kemudian diperintahkan untuk mengambil buah anggur dan untuk diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan ketika Nabi hendak memakan anggur, beliau membaca basmalah yang kemudian baru dimakannya. Mendengar ucapan basmalah tersebut, Adas sangat heran. Maka timbullah perbincangan antara Nabi Muhammad dengan Adas. Dan ketika beliau mengatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi, dan Adas langsung berlutut di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mencium kaki beliau dan menyatakan masuk agama Islam, di mana sebelumnya Adas sudah menganut agama Nasrani. Dan kejadian yang dramatis itu
disaksikan oleh pemilik kebun, yaitu Utbah dan Saibah. Mereka menegur dan berusaha mengejek serta merendahkan Nabi Muhammad. Dan mereka juga memaksa pelayannya untuk kembali kepada agamanya semula. Akan tetapi, Adas tetap teguh pada pendiriannya untuk memeluk agama Islam. Dan penolakan yang dilakukan oleh Bani Saqif terhadap dakwah Nabi adalah sebuah pengingkaran. Maka Allah mengutus malaikat untuk menawarkan bantuan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melenyapkan penduduk Taif dan juga membalikkan gunung Taif agar penduduknya binasa. Dan tawaran tersebut ditolak oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian berdoa yang artinya, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahuinya." Bahwa Nabi Muhammad tinggal di Taif sudah 1 bulan, namun dakwanya kurang menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Maka Nabi Muhammad segera memutuskan untuk kembali ke kota Mekah. Namun Zaid bin Haris agak khawatir dengan adanya keselamatan Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Lalu beliau bertanya, "Bagaimana engkau hendak kembali ke kota Mekah, sedangkan penduduknya telah mengusir engkau dari sana?" Lalu beliau menjawab, "Hai Zaid, Allah yang akan memberi kita jalan keluar, sebagaimana yang akan engkau lihat nanti." Dan keputusan Nabi Muhammad SAW sudah tidak dapat dicegah lagi. Dan Zaid dan beberapa sahabat yang lainnya juga mengikuti beliau kembali ke kota Mekah. Dan kemudian beliau melanjutkan tugasnya untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tantangan demi tantangan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dihadapi dengan hati yang sangat sabar dan hati yang lapang dada. Demikianlah kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif.